sebutannya orgil kita namanya, orang gila. Karena berangkat dari berapa terakhir waktu itu berapa kasus kalau ada kasus misalnya penusukan atau apa-apa ternyata orangnya orang gila. Terus sama bos gue dipaksa tuh, "Lu bisa Pon," karena gue di kantor kan suka ini ya, suka bercanda-bercanda Bang, suka ngeceng-ngecengin temen-temen gitu. "Lu kocak Pon, coba," disuruh bos tuh, buat ikut, komunitas, latihan. Dari situlah mulainya. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Skopi ini gitu. Halo, balik lagi di Bcast from Home. Masih sama gue, Ingga Putra. Senang banget gue bisa menemani kalian di tengah PPKM yang saat ini diperpanjang. Ya, nggak apa-apa diperpanjang, yang penting kita semua sehat selalu. Dan buat teman-teman, maskernya didobel ya kalau keluar. Nah, gue pengen bacain sebuah informasi dulu nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai bareng Sobat Bcast. Beritanya adalah teman-teman jangan lupa untuk ikut quiz giveaway dari Pinvest ya. Kenapa? Karena kita bakalan bagi-bagi kaos limited edition dari Jakarta Jangan Tidur. Ada tuh di episode kemarin, jangan lupa ya. Untuk info lebih lanjutnya ada di sini nih. Jangan lupa pantengin Instagramnya Pinvest. Karena kita juga bakalan bagi-bagi uang ratusan ribu rupiah. Monggo silakan. Nah, langsung ya. Kita langsung aja ya. Namanya PPKM atau pandemi ya. Kita ini hal paling terakhir yang kita butuhkan adalah bercanda. Yes, bercanda. Bukan sesuatu yang... Hal yang kita butuhkan adalah... Oke, gue ulang. Yang namanya pandemi, hal yang paling kita butuhkan adalah menaikkan imun. Salah satu cara untuk menaikkan imun bisa dengan bercanda. Seperti kalau biasanya gue di awal rekaman gue pasti di awal YouTube gue pasti akan membacakan sebuah berita. Tapi kali ini gue enggak. Kenapa? Karena hari ini gue mau ngajak Sobat Bcast untuk bercanda bareng sama gue. Karena gue bukan kedatangan ya. Karena teman ngobrol santai gue hari ini adalah seorang komika. Keren ya. Kita langsung aja kali ya kita ke narasumber kita hari ini. Ada Popon. Halo Popon. Halo Bang Ingga. Pon, mukanya tegang amat sih Pon. Kayak gue aja lu Pon, tegang-tegang. Sama Bang. Gak cuma lu, gue juga tegang ini. Gimana Pon, kabarnya sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah ya sehat. PPKM aman? So far? Ya masih mencoba bertahan aja. Stress level udah sampai mana nih sekarang nih? Gak tahu deh kalau sampai mananya ya, tapi ya udahlah emang mau gimana lagi keadaannya kan lagi begini gitu. Iya, nggak apa-apa ya, jalanin aja ya Boy ya. Iya. Popon ini kebetulan adalah juara satu dari jangan gua kali ya, Popon aja Pon, coba Pon lo kenalin Pon. Mungkin ada Sobat Bcast yang belum kenal sama Popon. Coba Pon, silakan Pon, kenalin Pon. Oh iya. Halo Sobat Bcast. Saya Popon, kalau yang belum tahu saya juara 1 kompetisi stand up di Kompas TV yang season 8. Kalau sekarang kan udah sampai yang season 9, saya waktu yang season 8 juara 1. Itu aja sih. Itu aja Pon. Iya Bang, apalagi kalau ini. Pon. Prestasinya itu aja gitu yang bisa diceritain. Pon, gue dengar nih Pon ya. Masa nih ya teman gue ada yang bilang nih, yang ngundang lo kesini nih, bilang katanya, Popon dulu zaman SMA cupu tau katanya. Iya bener Bang, sebenarnya. Gue SMA gak gaul Bang. Oh ya? Iya, kayak yang sekolah pulang gak nongkrong. Karena minder. Kita tabuk aja nih orang nih Pon yang ngajak nih Pon ya. Iya. Ini yang ngajak nih orangnya gaul banget nih di sekolah nih emang nih. Tapi lo dulu SMA termasuk anak yang beken atau gak sih Pon? Itu enggak Bang. Seriusan enggak? Bahkan
Gue punya setelah lulus baru gabung main sama teman-teman SMA gitu setelah lulus. Jadi gue punya gitu. sebutan dulunya waktu di sekolah adalah geng ini, geng basi. Iya, Kenapa gue tuh? bersama teman-teman gue yang basi-basi yang lainnya, yang kalau istirahat di kelas gitu Bang, ngobrol, nggak ke kantin. Seriusan? Iya, gue sampai punya julukan geng basi gitu. Itu Terus lu julukan gue dapetin setelah lulus baru main sama teman-teman SMA yang lain yang dulu Heeh. nggak pernah main. Bilang, "Lu dulu kemana aja lu? Dulu ini geng basi lu ya?" Gitu. Geng basi. Keren Heeh. keren keren. Nah, Pon, tapi kan lu, Iya. itu dari masa SMA. Nah, kenapa gue juga mention SMA karena yang ngajak lo itu kebetulan tim kita adalah teman SMA dari lo kan ya, Pon ya? Iya, teman SMA. Nah, Pon, tapi kan lu sekarang nih udah jadi orang yang sukses nih ceritanya nih. Waduh. Masih belum, Bang. Masih berusaha untuk sukses. Gue kalau gue pengen ketawa mulu, Pon. Nggak, karena sebelumnya gue melakukan research, gue kan pasti gue nonton si Popon ini dulu dong, ya kan. Iya. Ada salah satu jokesnya Popon, gue nggak tahu ya, dia waktu itu lagi jokes di daerah kampus mana gitu kan. Dia ngomong kayak Heeh. begini, gue nih ya bang ya, gue datang ke kampus ini kan kampusnya keren ya, ada liftnya ya gitu kan. Gue tanya, bang ini acaranya di mana bang? Oh iya bang, sini ikutin gue aja. Ternyata diajak sama orangnya, taunya naik tangga. Iya. Tuh gue kakak sih, Pon. Coba dong Pon, lu ceritain dong Pon, lu gimana Pon, lu ceritanya dari stand up comedian dari anak SMA yang tadinya menurut lu geng basi atau biasa aja, terus tiba-tiba lu keluar, lu tiba-tiba bisa jadi stand up comedian gitu. Dia lumayan jauh ya, maksudnya setelah SMA kan kuliah. Baru setelah SMA tuh baru istilahnya berani nongkrong, berani gaul lah sama orang-orang, Des. Di kuliahan baru lumayan yang Heeh. beken gitu. Eh Lu di kampus beken set tapi? iya, kampus lumayan. Lumayan beken. Tapi lu Karena sempat nyentrik juga waktu itu gondrong kan, Bang. oh Jadi iya. iya, Tapi lu gue menutupi gondrongin masa-masa rambut SMA lu 3 dulu gak? tahun tuh. Lu nutupin gak kata teman kuliah lu? SMA gue culun nah, jangan nah, katanya kayak gitu gak? Enggak sih, gue Enggak ya ya? cerita aja, gue dulu emang culun dulunya. Nggak usah ditutup-tutupin, entar orang juga tahu, Bang. Heeh. Iya, waktu kuliah istilahnya baru berani nongkrong, ceng-cengan sama orang, lanjut ke dunia kerja. Nah, setelah baru pas di masa kerja itu kan baru ada booming-boomingnya stand up yang di Metro TV dulu tuh. Nah, baru ada bos gue di kantor tuh ngasih unjuk, "Nonton nih Pon, ada stand up comedy lucu banget." Itu yang dikasih lihat adalah ini, Bintang Bete. Nah, terus? Kalau Bang Ingga tahu tuh Bintang Bete, ada komik Bekasi, dia gondrong gitu orangnya. Gue tonton, oh lucu banget nih orang gitu. Terus sama bos gue dipaksa tuh, "Lu bisa Pon," karena gue di kantor kan suka ini ya, suka bercanda-bercanda Bang, suka ngeceng-ngecengin temen-temen gitu. "Lu kocak Pon, coba," disuruh bos tuh, buat ikut, komunitas, latihan. Dari situlah mulainya, Terus tiba-tiba lu ikut, terus tiba-tiba ikut lu juara komunitas. 1 gitu ya? Oh enggak sih, enggak tiba-tiba Bang, gue ikut latihan mulai Oh gitu? 2013. Lama. 2013 akhir lah. Tapi ya memang perjalanannya lumayan ini Bang, kayak 2014 gue udah bisa masuk Metro TV. Sekali waktu itu. Itu kan Metro TV bukan kompetisi ya, mereka kayak show gitu aja gitu, diundang masuk Metro TV sekali. 2015 masuk Kompas TV yang pertama kali, Suci 5. Suci 5, tapi gue cuma sampai tahap pre-show, jadi sebelum masuk pre-show, jadi gue belum dapat gelar finalis bahkan, belum dapat gelar Sadis. finalis season 5 belum, karena masih pre-show tapi udah keluar. Habis season 5, 2016 ikut kompetisi Suca 1 di Indosiar. Suca itu kompetisi baru tuh setelah Suci jalan 5 season, Indosiar bikin kompetisi sendiri namanya Suca. Nah, itu gue ikut Suca pertama tapi keluar di 14 besar. 2016 tuh 2017 sampai 18 baru dah itu juara 1 di 2018. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak tiba-tiba juga Bang. Jadi lancar dong ya berarti percuanan ya? Sekarang enggak dong.
Dari tahun lalu mah udah enggak. Karena susah Bang, kita kan stand up ya ngandelinnya dari event biasanya kan, Mhm, event yang off air atau apa, atau acara-acara kantor yang mhm, rame-rame kan sekarang udah susah. Walaupun memang paling ada kayak via Zoom mhm, gitu-gitu. mhm, Tapi mhm. tuh stand up via Zoom tuh sulit sih. Mas beda gitu Bang rasanya, karena kita kan nggak dapet responnya secara langsung gitu ya, Mhm, biasanya mhm. kan di depan orang langsung, orang ketawa gitu, kalau ini Iya, lu kalau orang susah pada banget. ketawa juga lu makin semangat kan jadi ngelawaknya Iya kan? iya, bener bener, kalau ini nggak dapet Bang, Zoom, kadang-kadang mati kameranya, sound-nya mati, nggak tahu kita orang nonton apa enggak, ketawa apa enggak, Tapi bingung. lu tapi lu pernah melakukan stand up via Zoom? Pernah, Oh ya? iya, Gimana tuh ceritanya tuh? iya, diundang acara kantor gitu, Mhm, kami main via Zoom. Udah gitu kan nggak proper tuh ya kita, paling pakai laptop Bang, Zoom-nya. mhm. Jadi kita kan nggak lihat orang-orangnya, Heeh, nggak lihat, heeh. nggak bisa lihat chat-nya, misalnya kan Mmm. ada chat tuh nggak kebaca gitu, kita jauh gitu dari laptop, Iya jadi nggak ngelihat responnya, nggak iya, nggak tahu dah, jadi nggak ketawanya dapet juga nggak emosinya terlalu gitu ya? iya, ketawanya kan nggak, bahkan ketawanya kadang delay ya kan, kita udah berhenti nih baru, kedengeran gitu dikit-dikit, wah telat nih, iya, 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 iya. susah tuh. Tadi kan lo ngomongin soal yang tahun 2015 tuh, lo nggak langsung Mhm. terjun. Berarti kan lo, sebelumnya lo kemana dulu tuh? Sebelum lo terjun langsung gitu lo 2013, 2015 tuh lo kemana tuh? Oh, kan 2013 mulai gabung komunitas, Mhm. sebelumnya tuh gue kerja Bang, Nah kerja di komunitas, media, ada komunitasnya berarti ya? komunitas. Ada, komunitasnya Stand Up Indo namanya. Itu kayak gimana sih kalau Pusat inti pusat iya, pusatnya tuh komunitas Stand Up Indo, mereka ada regional ada lagi Bang, itu kita udah se-Indonesia tuh punya komunitas. sadis. Jadi misalnya kalau Jakarta tuh per wilayah malah, Stand Up Jakarta, Stand Up Pusat, Stand Up Indo Jakarta Utara, Timur, Mhm, Barat, Selatan, ada semuanya. mhm, Terus sekitarnya Depok, Jabodetabek ya, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi ada. Di luarnya baru udah ada yang stand up Surabaya, stand up Purwokerto, Padang, Medan, semuanya sampai Merauke ada Bang kita. mmm. Sampai dari ujung Sabang sampai Merauke. Aceh ada kita punya komunitasnya. Gede ya Itu kita berarti ya komunitasnya ya, Pon, ya? gede Bang, gede banget pasarnya, stand up Indo. Lu kalau, setiap komunitas tuh gitu, biasanya kan mereka punya Mhm, acara offline tuh ya. betul betul betul. Nah, gue Itu pengen kita nah ini apa, gimana 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 gimana, Pon? Lu dulu. pertama kita kalau untuk event-event tuh ada yang misalnya tingkatnya tingkat, regional ya, misalnya Mhm. masing-masing komunitas, regional itu kita punya tradisi namanya SUN. SUN itu stand up night, Stand up? disingkatnya SUN night, Oke. SUN kan, stand up Mhm. night gitu disingkatnya. Nah itu ajang untuk misalnya, stand up Indo Jakarta Selatan bikin SUN. Nah itu yang naik akan komik-komiknya komika-komikanya stand up Jakarta Selatan untuk Mmm, main di situ, itu tingkat bawah. Nah kita ada stand up pusatnya yang di stand up Indo tuh event dulunya sih event tahunan namanya Stand Up Fest. oke. Heeh, itu kita tuh, acaranya bisa 3 hari atau 2 hari gitu, Bang. Mmm, Yang main ada ratusan komik dalam satu hari tuh, kita mulai dari pagi sampai malam main gitu, ganti-gantian terus gitu, komiknya 2 hari. heeh, Itu heeh. seru banget tuh kalau udah yang stand up fest tuh, karena itu ajang untuk ini Bang, ya, apa, bebas-bebasan lah ya, karena kan nggak TV, nggak ada yang membatasi gitu, materinya agak liar situ memang Oh, tuh. oke. Oh, maksud gue itu tadi sih yang pengen gue tanyain sih. Apakah ngomongnya kalau di offline itu beda sama yang di on air gitu? Beda Bang, karena emang kita kan istilahnya ketahan ya di on air tuh, mengikuti aturan-aturan yang ada, nggak boleh ini, nggak boleh ngomong itu. Nah, itu kayak ajang kita kayak inilah, apa mungkin ya, musik-musik gitu ya, underground-nya atau Asik. indie gitu ya. Freestyle freestyle. Iya, freestyle bener-bener gitu, jadi bebas Bang. Oke, jadi ngomong itu bener-bener nggak bisa difilter tuh ya kalau di situ tuh ya? Betul, ya memang kita istilahnya memberikan tanggung jawab lagi ke si komikanya gitu. Lu Oke. bebas mau ngomong apa aja, tapi kalau ada masalah ya lu tanggung jawab gitu atas yang lu omongin kan gitu. Gitu.
tanggung jawab masing-masing lah. Kalau Iya, ada yang nggak suka gitu kan, dia marah-marah ke kita ya tanggung jawab gitu. keren 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 keren. Nah, gue pengen tanya deh, inspirasi lu tuh siapa sih? Kalau gua nih ya, Hmm. let's say kalau gua saat ini gue masih seneng, tapi kalau gue seneng salah satu stand up comedian tuh di luar, namanya Kevin Hart ya, misalkan contoh gitu ya. Oh, oke oke oke. Ya lu tau lah ya doi Kalau siapa gitu ya. tahu tuh. Dari lu ngeliat muka aja itu udah ketawa gitu kan. Sebelum dia ngomong Iya tuh udah iya. ketawa gitu. Nah, kalau dari Iya. lu sendiri Pon, lu inspirasi lu siapa Pon untuk menjadi lucu, untuk menjadi seorang Popon tuh siapa Pon? Kalau kan awalnya mah sebenarnya belum tahu malah Bang yang di luar-luar itu ya, taunya kan Mhm, yang di Indonesia. Ya itu sih mhm. gue sih awalnya tuh Bintang BT itu gue tuh yang bikin gue pengen ikut stand up gitu. Baru kesini sininya baru tahu lah ada komika-komika luar gitu ya yang Mhm. yang keren-keren, yang banyak juga yang gue suka, kayak ini Bang, apa, Dave Chappelle gitu. Mmm. Itu ada tuh komik luar, atau, Ricky Gervais gitu. Iya iya Mhm. iya iya iya. Nah, apa sih, Pon, buat lu, hal yang paling berkesan dalam stand up comedy, dalam lu berkarir di dunia stand up comedy? Hal yang paling berkesan, Mhm. apa ya, stand up tuh ini Bang, berdampak buat, hidup gue juga gitu. Mhm. Jadinya setelah ikut stand up karena kan kita gini ya, di stand up tuh ada ini Bang, teori untuk bikin jokes tuh dari, tragedi Mhm. plus time sama dengan komedi, itu rumusnya tuh. Jadi, kita bisa bikin jokes dari tragedi gitu, tapi ada waktunya gitu. Mungkin Oh. beda-beda setiap orang, bisa merelakan tragedinya untuk dijadikan jokes, beda-beda. Nah, jadi gue semenjak ikut stand up tuh kadang-kadang, eee, masalah apa aja gitu yang di hidup tuh nggak dibawa pusing gitu Bang, karena mikirnya, "Oh ini bisa jadi materi nih," gitu. Kayak kemarin tuh gue nonton siapa sih yang stand up comedian yang bareng sama Denny Cagur tuh, yang dia di film Heeh, lagi disunat, ya Allahu Akbar itu. Marcel. Marcel Marcel. Ya, itu kan tragedinya dia kemiskinan tuh Bang, ya kan, tapi dia Iya, bisa ceritakan gitu kemiskinan ini tuh gokil tuh dia. ya dan dia juga, kalau waktu itu bokapnya kan meninggal kan ya, pada saat bokapnya meninggal, Ah, bokap gue kena serangan jantung tapi gue nggak bisa nyerang balik. betul betul. Lah itu tuh dia tuh Gue gitu tuh tuh ngebayanginnya kayak tragedi buat dia. "Buset nih begini nih bercanda." Iya iya. Tapi buat Ya kita mungkin tuh orang-orang mungkin ada yang nerimanya masih, "Wah gila gitu banget bercandanya," tapi kan beda-beda ya Bang gitu. Mungkin tuh iya caranya iya iya Marcel iya. untuk menerima, Iya 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 iya. kejadian di hidupnya dia gitu. Sama halnya kayak yang lo naik tangga di kampus itu kan. Iya. Heeh. Sama Itu kan ada salah satu video lo tuh gue juga ngakak sih gitu kan. Apa heeh. namanya, lo ceritanya lo juara suci, cuman, apa namanya, ada nih orang TV yang manggil lu, cuman nanyain bukan nanya lu, nanya nomor temen lu katanya. Iya. Ada Marcel gitu. Marcel. Sel, tadi lo ngomongin masalah bikin materi nih ya, bikin Heeh. konten lu gitu kan. Kalau untuk konten kreatif lu gitu, lu dalam lu, menyusun sebuah materi itu yang nyusun siapa Sel? Lu kah atau ada tim lu Kok kah? sel Sel, sorry, Pon. iya, yang nyusun gue sendiri Bang, Oh kita lu nulis sendiri yang sendiri nyusun? heeh, masing-masing semua komika nulis sendiri sih, walaupun Mmm, mungkin ada yang punya tim untuk ngebantuin gitu, tapi secara keseluruhan sih nulis sendiri gitu. dan itu lu melakukan research dulu, let's say kalau misalkan ada orang gitu ya, kontennya misalkan dia roasting atau apa gitu, itu berarti dia melakukan research mereka sendiri dong ya? Betul betul, kalau roasting kita research siapa yang kita roasting, kita tahu cari datanya, pengalaman dia apa gitu-gitu, Kalau background-nya dia apa. kalau lu nih Sel, kalau lu mau tampil Eh, gitu ya, Marcel lagi. astagfirullahaladzim. Sorry Pon. Kalau lu nih Pon Iya ya, iya, heeh. kalau setiap lu mau tampil gitu ya, preparation lu untuk menyiapkan materi tuh gimana Pon? Maksud gue berapa lama gitu loh? Itu sih tergantung sih Bang, maksudnya Mhm, apa ya, yang cepet bisa, yang mhm, lama juga bisa gitu kadang-kadang, mmm, namanya job kan
tiba-tiba ada gitu Bang, datang misalnya stand up, 2 hari lagi, oh udah kita bisa kalau dicepet-cepet gitu, dikebut-kebut. Sistem kejar Tapi yang semalam ya? namanya orang Indonesia kan jagonya tuh begitu. Cuma kalau yang idealnya ya mungkin semingguan lah gitu. Oke Karena oke. kita butuh yang pertama riset, nulis, nyobain, tes ke temen gitu. Mmm. Eee, cukup nggak atau kurang nggak, apa, revisi gitu-gitu. Kesulitannya biasanya apa sih? Lu kalau lo dalam latihan lo gitu, lu kesulitannya biasanya apa sih? Eee, nyari lucunya ya susah sih. Itu mah kesulitan tertingginya, Bang. Maksudnya kalau bahasan mungkin kita gampang ya, kita mau bahas apa aja, tapi Mmm. lucunya itu yang susah nyarinya. Nah, lu parameter nyari lucunya tuh patokan dari siapa, Pon? Perasaan kita tahu, kita kalau misalnya kita dulu kan misalnya kita kalau yang sebelum masa pandemi, kita punya Heeh. ini Bang, namanya, tempat latihan Mhm. latihan mingguan, kalau bahasanya open mic gitu. Mhm mhm mhm. Eee, kita punya itu tiap minggu sekali masing-masing komunitas ya, misalnya kayak Mhm. Jakarta Selatan, kita punya hari Sabtu, anak Jakarta Pusat dia punya hari Senin, itu masing-masing punya tuh Bang. Mmm. Depok hari Rabu, Bekasi Kamis, gitu-gitu tuh. Iya. Masing-masing komunitas. Nah, kita latihannya di situ biasanya. Itu kan kita biasanya latihannya di kafe-kafe gitu, Bang. Jadi kita ngandelin penonton-penontonnya atau pengunjung kafe itu, buat dengerin materi kita, Tapi yang baru kita bikin gitu. pengunjung kafenya itu komika juga apa enggak? Bukan, ya komika yang lagi mau latihan iya ada, sama yang Oh, memang pengunjung kafe beneran aja. Kan kita kerja sama, I misalnya see kayak I see gue I di see. Jaksel nih, kita cari butuh tempat buat latihan, kita cari ke kafe misalnya, "Mbak, kita mau, boleh nggak numpang latihan di sini?" Nanti ya benefit-nya kita bawa mungkin massa ya yang buat datang nonton kita, kan bisa jajan di sini, gitu-gitu. Barter Kita gitu ya? barter gitu, kita cuma dikasih tempat, misalnya alat mic dan sound, kita bisa bawa massa buat datang ngeramein kafe. Oke, Tiap keren. minggu kita tuh Tiap minggu? latihannya, tiap minggu, Itu seminggu sekali dulu ya sebelum pandemi ya. oke. Terus lu, bikin tiketing atau enggak tuh kalau kayak gitu tuh? Enggak, itu free karena kan memang Emang buat yang latihan lu di ya? betul betul, jadi istilahnya bisa jadi nggak lucu gitu, Bang. Jadi namanya latihan kan, Iya 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 iya. jadi kalau dikasih bayarin ke orang kasihan banget orang nonton nggak lucu gitu. Iya iya. Eh, Jadi gue free, mhm mhm mhm. Gue tuh minimal jajan lah di sana di kafenya. iya iya iya, bener bener. Iya, Gue tuh ada satu pertanyaan tapi gue lupa mau gue tanya ini mumpung gue inget ya. mhm mhm, Lu nih ya kalau lu, tadi yang ngomongin apa namanya, kalau lu bikin stand up di tengah komunitas lu gitu kan. mhm Ada mhm, yang tempat battle freestyle lu ceritanya, mhm sedap. mhm. Nah lu kan berarti kan lu membuat jokes atau lu, stand up di depan teman-teman komika gitu kan? Yang mana tuh yang stand up fest itu? Iya stand up fest yang lu bareng sama Itu teman-teman komunitas? itu di depan bukan di depan komika, di depan penonton. Oh di depan penonton? Itu tiketing gitu, Oh kita tiketing? tiketing heeh, itu kan event nih. Jadi, kita pernah, paling gede tuh terakhir di ini, tenis indoor. Oke. Stand Up Fest tahun kita tuh terakhir tahun 2013 apa 2014 gitu. Apa Oh. 2015 sorry. Oh gitu? 2015 heeh, di tenis indoor, itu acaranya 2 hari apa 3 hari gitu. Heeh heeh. Itu penontonnya ribuan Bang, itu kan tenis indoor Waduh. kapasitasnya gede. Iya iya. Bulet gitu, apa, sekeliling kita manggung di depan orang banyak, tapi saya sih belum pernah manggung di Stand Up Fest. Gue tuh soalnya Karena gue waktu itu kepikirannya masih enggak, baru. gue kepikirannya gini soalnya Pon, gue tadi berarti gue salah mudeng, gue berarti tadi kepikirannya lu, di acara itu tuh lu, bareng-bareng sama teman-teman komika dan lu stand up di depan komika gitu. Karena gue mikirnya gini, seorang komika kan mereka berusaha untuk menjadi lucu gitu ya. Bukankah lu Mhm. memerlukan effort ekstra untuk membuat mereka ikutan ketawa sama jokes lu gitu kan? Oh iya, kalau manggung di depan komik-komik juga tuh susah Bang, karena pola Parameter pikirnya lucunya udah tinggi sama banget tuh ya. iya, pola pikirnya sama, bahkan kita bisa ketebak gitu kita mau ngomong apa, karena sama-sama mikirnya gitu, susah. Oh. Kalau iya ya, kalau itu paling ya event misalnya event Eee, lomba yang juriin Mmm, kan biasanya senior, itu yang mhm. kayak gitu tuh paling.
Senior-senior di komika tuh siapa sih kalau di Indonesia yang dekat sama lo deh? Kalau yang deket paling Bang Panji Hmm. Pragiwaksono. Kalau kan itu pendirinya komunitas kita tuh stand up Indo tuh ada 5 orang. Hmm. Bang Panji, Ko Ernest, Hmm. Radit, Raditya Dika. terus ada Raditya Dika, terus ada Rian Adriandi sama Kang Isman. Oh, Ada I 5 see. orang ini. Kalau ngomongin, Pendirinya. gue mau ngomongin soal karakter deh, building karakter gitu. Tadi sebenarnya gue sempat pengen tanya sini di awal-awal. Kalau lo sebagai, gue punya dulu teman gue kebetulan dia anaknya seorang artis zaman dulu gitu ya. Bokapnya pernah Siapa ngomong tuh? ke kita gitu. Lo kalau lo mau nyanyi sebenarnya suara lo tuh nggak perlu bagus, ya bagus perlu gitu loh. Cuman minimal suara lo perlu ciri khas. Penyanyi bagus banyak di kafe banyak gitu loh. Cuman penyanyi yang memiliki suara, memiliki ciri khas itu sedikit. Banyak sih contohnya ya kalau di Indonesia ya. Nggak perlu kita sebut juga kayak ada beberapa penyanyi yang mungkin suaranya biasa-biasa aja, tapi ciri khasnya tuh kental gitu loh. Nah, ini dia nih begitu loh. Denger nih dia nih pas ini gitu. Oh Nah iya kalau iya. dari sisi komika gimana? Ada nggak sih kayak gitu karakter kah atau apa? Oh ada teman-teman gue ya Bang. Temen-temen gue yang banyak gitu yang punya karakter gitu. Oke. Misalnya dari, komedinya misalnya dia sukanya yang satir-satir gitu, Hmm. sindir-sindiran sindir-sindiran terhadap pemerintah gitu, terhadap keputusan-keputusan pemerintah itu ada yang fokusnya ke sana gitu ya, atau ke, fokusnya ke relationship ada gitu-gitu. Itu Oke dari oke segi oke. bahasan, ada juga dari segi mainan gaya berkomedinya begitu Bang, ada yang, eee, storytelling Hmm. cara penyampaian stand up-nya, ada yang, eee, jokes pendek-pendek gitu atau kita Hmm. sebutannya biasanya one liner gitu-gitu. Ada macem-macem tuh ciri khasnya. Nah, kalau gue sendiri sih Bang, nggak tahu ya Bang ciri khasnya. Kalau kata ini sih, kalau kata yang nonton ya komentar-komentar kayak katanya sih ngejokesnya kayak orang tongkrongan gitu, kayak orang cerita di tongkrongan Iya gitu. iya iya Jadi, iya iya iya. eee, ya gitu aja, di tengah cerita ada ketawa-tawa aja ya sama kayak orang lagi nongkrong gitulah. Iya. Ini gue juga berasanya kayak lagi nongkrong sini. Iya gitu, nah jadi kayak kalau ini sih katanya nggak beda lah di bawah sama di atas panggung tuh nggak beda gitu, Mhm kata-kata mhm. orang sih Bang. Menurut gue iya, gue semalam itu sampai pagi gue nontonin lu di YouTube itu kurang lebih apa yang gue tonton ini yang gue ajak ngobrol. Oh iya. Dari ketawanya, dari suaranya. Jadi kurang lebih gue kayak deja vu aja nih kayak masih malam. Iya. Anyway, lu pernah kolaborasi gak sih? Maksud gue di Kalau tengah PPKM gitu ya. Lo melakukan kolaborasi nggak? lumayan banyak Bang. Terakhir yang sebelumnya pernah kolaborasi sama teman-teman stand up juga bikin konten ya, yang isinya ngeritik-ngeritik pemerintah. Ada gue pernah bikin, sebutannya orgil kita namanya, orang gila. Hmm. Karena berangkat dari waktu itu berapa kasus kalau ada kasus misalnya penusukan atau apa-apa ternyata orangnya orang gila, gitu-gitu tuh. Jadi kesannya, "Oh, orang gila kebal hukum nih," gitu. Kita bikin konten orang gila terus, kritik-kritik pemerintah. Hmm. Tapi nggak jalan lagi karena karena susah bikin, job nggak ada gitu Bang, Bikin gara-gara gara-gara kayak gitu. hilang hilang kerjaan, heeh. Oh ya? Karena image-nya Bang, image-nya Oh. kritik-kritik pemerintah. Apalagi kalau kerjaan-kerjaan kayak yang dari perusahaan-perusahaan BUMN Bang, kan kita nggak bisa dong, mereka kan BUMN, pro Mhm. pemerintah, kita nggak bisa tuh orang yang kritik-kritik pemerintah, gitu. Ngeri juga ya berarti ya. Iya, emang nggak ada duitnya tuh ternyata, cuma ramenya doang Bang, kalau rame mah rame, viral mah viral gitu. Heeh Sekarang kan heeh. lagi banyak lagi tuh Bang konten begitu tuh di TikTok tuh yang anak-anak muda, entar ngomong apa, tiba-tiba ada editannya di terakhir tukang bakso, oh dia lari ke sana yang baksonya tuh Intel gitu-gitu. Oh.
Ngeledek-ledek pemerintah, kritik-kritik lagi rame tuh. Tapi anyway, lu itu main TikTok juga nggak? Main. Main. Nama TikToknya apa? Popon Kerok, @Popon Kerok. Popon Kerok. Iya. Nah kan Instagramnya ada yang baru nih, Instagram Reels. Lu ikutan juga nggak sih di situ? Ya balik gitu. Instagram itu mah apa yang kita bikin satu konten tuh taruh di semuanya gitu Bang, taruh di TikTok, taruh di Reels, sama-sama Iya, aja iya, gitu. iya. Iya, main-main juga. Sama juga lah ya kayak kita gini, kita salah satu bentuk kolaborasi juga ya, kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya Pon ya. Iya benar. Dan Kalau yang terakhir lagi gue punya konten podcast juga tuh Bang, baru bikin sama teman. apa tuh Kita namanya tuh? isinya ini namanya omongan netizen. Jadi kita bikin konten ngebahas apa-apa yang rame di sosmed, terutama Twitter. Oke. Jadi Twitter kan suka banget banyak orang-orang berstatement terus blunder, terus Oh, iya. diserang orang banyak, itu yang kita bahas tuh. Atau bikin ulah ngapa-ngapain yang lagi rame lah di sosmed. Masih jalan sampai sekarang? Masih, kita bikin seminggu sekali. Jadi kita apa namanya, kompilasiin dalam seminggu ke belakang nih apa aja yang rame di sosmed. Mau Instagram, mau Twitter gitu-gitu, kayak macam-macam lah. Tapi udah jalan berapa lama, Bang? Itu baru 2 episode baru bikin itu, baru jalan. Oh, iya keren. Iya. Sukses loh ya, semangat banget nih ya. Iya. Harus Ya semangat bikin-bikin lah. Bang, namanya lagi masa gini yang penting berkreasi ya. Iya bener. Cari peluang. Lalu next project-nya selain si ini apa lagi nih Pon? Selain kolaborasi udah, tapi nggak lanjut ya? Iya. Terus Ini yang baru lagi. si podcast ini, ada lagi nggak Ya. next project lo? Next project belum ada lagi sih. Karena niatnya kan tadinya bikin event show tahun ini di bulan Desember, cuma kayaknya ngelihat keadaan sih lihat lagi ya, antara mundur kayaknya di awal tahun depan biar lebih tenang, karena itu eventnya off air gitu, Iya. bikin special show sendiri di depan penonton, ya nggak usah banyak-banyak sih, cuma zaman sekarang kan susah nih kayaknya masih. Iya ya. Iya. Dan lagi yang tadi lu bilang kalau di Zoom juga kayaknya emosinya lu nggak dapet deh. Kalau Kayaknya stand up sayang lah Bang. kayak kurang gitu. Kira-kira lu Iya. ada ideas gak sih kira-kira yang pasnya tuh kayak gimana? Apakah harus, maksud gua kan kita kondisinya lagi begini nih. Betul. Kira-kira kalau dari sisi lu harapan lu tuh bakalan nyampe gitu kalau lu tetap berkarya lewat komedi gitu, itu lewat mana ya? Menurut lu deh, menurut lu? Paling kayak gini mah masih seputaran yang kayak podcast gitu Bang, yang samping-sampingannya lah tuh kayak misalnya, konten sketsa-sketsa gitu bikin di YouTube, buat di YouTube atau apa. Kayak gitu-gitu sih paling sekarang mah Iya. yang bisa. Bener. Kalau stand up ya susah gitu. Jadi kurang lebih solusinya adalah podcast yang lu jadikan medium untuk lu menyampaikan semua jokes-jokes lu. Betul. Kalau formatnya kan kalau di podcast nggak terlalu gimana, terus ada temennya gitu ya Bang, nggak Iya. sendiri gitu, ada berdua, ada Iya. tektokannya, nggak yang kalau stand up kan susah gitu sendirian. Tapi gue penikmati loh gue podcast. Maksud gue karena gue setiap gue pulang dari kantor pun gitu ya, waktu pas masih WFO, yang gue dengerin dibanding gue dengerin lagu, gue akan lebih memilih gue mendengarkan podcast gitu loh. Dan podcast Sekarang juga gitu gue, bener. yang lucu-lucu gitu loh, yang memberikan gue penyegaran. Apa tuh podcast yang Bang Ingga dengerin? Gua itu ngedengerin ada podcastnya beberapa teman gua itu, yang pasti yang terkenal ya Podcast Mas satu ya kan. Podcast Mas, ya. Itu udah common lah ya, orang-orang pasti bakalan dengerin itu. Iya. Lalu podcast Boker gue juga dengerin gitu loh. Oh Boker, Boker tuh keren ya. Lucu sih, maksudnya gue bakalan lebih Lucu. nyari konten yang lucu-lucu sih memang. Bener. Seperti yang gue bilang di awal, memang hal terakhir untuk menjaga imunitas kita adalah kita harus bercanda. Betul. Sadly but it's true gitu loh, maksud gue karena memang lu dengan lu bercanda imun lu naik, mood lu naik, dan lu jadinya happy. Bener. Kalau ini gue kasih rekomen nih podcast nih yang lucu. Apa tuh? Podcastnya senior gue di stand up. Apa namanya? Bang Awe, namanya Podcast Seminggu. Sadis. Nah dia udah masuk itu juga tuh Podcast Mas Asia Network. Keren. Manajemennya Podcast Mas. Kalau podcast lu dong, tuh, lu gak mau podcast lu
Kasih tahu. Iya, podcast juga boleh dengerin podcast gue, omongan netizen. Aduh Iya. seru banget nih, kita kalau kita lanjutin nih kita bisa sampai 2 jam nih kita ngobrol ya, Pon ya. Waduh, iya Bang. Pon, thank you banget ya Pon ya Heeh. udah main-main ke sini. Mungkin ada last words dari lu Pon buat teman-teman komika atau teman-teman yang lagi dengerin kita. Iya, apa ya, buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat, kita pasti bisa melewati ini semua. Semoga ini juga Amin. cepat berakhir, amin. Amin. Sukses terus ya Pon ya. Mudah-mudahan Ya. semua next project yang lu dambakan ini lancar dan bisa memberikan lu jokes yang lebih seger sebagai medium untuk menyampaikan jokes lu. Cih, gimana ya? Amin, Belibet gue amin. ngomongnya ya. Nggak apa-apa, Bang. Sukses juga terus buat Pikes. Thank you. Bang Ingga, semua Buat projeknya teman-teman lancar. siap-siap. Buat teman-teman yang pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita, jangan lupa tonton kita di YouTube dan dengerin kita di Spotify. Namanya Pikes. Jangan lupa di likes, di subscribe dan di share. Gua Ingga Putra. Gua Popon Kerok. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Jaga kesehatan, double masker. See you next time. Bye-bye. Dadah.